Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Arfiani selaku dosen mata kuliah Praktikum Kimia Organik serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Stasya Anggriani Talib, Alvin Kamutia, dan Cindy Ateriwarda untuk mempresentasikan modul praktikum pada percobaan 7 dengan judul Isolasi etil p-metoksisinamat dari kencur dan sintesis asam p-metoksisinamat. Materi yang akan dibahas pada percobaan 7 ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama dasar teori, kedua alat bahan, dan yang ketiga kami akan membahas tentang prosedur kerja yang akan dilakukan pada praktikum nanti. Untuk pembahasan bagian pertama atau dasar teori akan dipresentasikan oleh Stasya Anggriani Talib. Dan untuk pembahasan bagian kedua atau alat bahan akan dipresentasikan oleh Alvin Kamutia. Dan untuk pembahasan yang ketiga atau prosedur kerja akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Cindy Ateriwarda. Pada presentasi kali ini, saya dipercayakan untuk mempresentasikan materi tentang prosedur kerja pada percobaan 7. Pada percobaan 7 ini, ada 4 prosedur kerja yang akan kita kerjakan di laboratorium nanti. Yang pertama adalah isolasi etil p-metoksisinamat. Yang kedua, hidrolisis etil p-metoksisinamat. Lalu yang ketiga adalah pembuatan asam sinamat. Dan yang keempat atau terakhir adalah pemeriksaan kromatografi lapis tipis. Pada prosedur kerja isolasi etil p-metoksisinamat, yang harus kita siapkan adalah lambu bundar dengan ukuran 250 ml. Lalu masukkan serbuk kencur sebanyak 15 gram, lalu ditambahkan heksana sebanyak 100 ml sampai heksana tersebut berada di atas permukaan serbuk kencur. Kemudian pasang kondensor untuk dilakukan reflux dalam penanas air selama 30 menit. Setelah 30 menit, saring campuran ke dalam labu bundar dengan ukuran 100 ml sehingga akan menghasilkan residu dan filtrat. Filtrat yang terdapat pada lambu bundar tadi akan didestilasi dengan menggunakan destilasi sederhana hingga campuran tadi akan tersisa 10 ml. Setelah itu, larutan tadi akan didinginkan pada suhu kamar sampai terbentuknya kristal yang berwarna putih. Kemudian dilakukan penyaringan dengan corong Buchner, lalu dilakukan penimbangan pada kristal dan juga menghitung rendaman dari kristal tersebut. Setelah itu dilakukan rekristalisasi dalam potreleum ether atau N-heksan. Lalu dilakukan pengukuran titik leleh dan juga membandingkannya dengan literatur. Selanjutnya kita masuk pada prosedur kerja yang kedua. Pada prosedur kerja yang kedua atau hidrolisis etil p-metoksisinamat, kita harus menyiapkan labu bundar dengan ukuran 100 ml. Lalu masukkan etil p-metoksisinamat sebanyak 2,5 gram yang akan dilarutkan dengan etanol sebanyak 5 ml. Lalu menambahkan natrium hidroksida dan juga menambahkan air sebanyak 20 ml. Setelah itu, dilakukan reflux dengan waktu 30 menit, kemudian didinginkan pada suhu kamar lalu dinetralkan dengan HCl sehingga akan menghasilkan kristal berwarna putih. Kemudian dilakukan penyaringan dengan corong Buchner sehingga kristal yang diperoleh dicuci dengan air. Setelah itu, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut metanol. Lalu dilakukan pengukuran titik leleh dan juga membandingkannya dengan literatur. Lalu prosedur kerja yang ketiga atau pembuatan asam sinamat. Pada prosedur kerja pembuatan asam sinamat yang harus kita siapkan adalah gelas kimia atau Erlenmeyer.
untuk dimasukkan benzaldehid sebanyak 2 gram, asam malonat sebanyak 3 gram, piridin sebanyak 6 ml, dan 4 tetes piperidin. Lalu dilakukan pemanasan dalam penanas air selama 1 jam. Setelah dilakukan pemanasan 1 jam lamanya, dilakukanlah lagi pemanasan dalam beberapa menit. Kemudian dinginkan dan tambahkan butiran es sebanyak 40 gram dan juga HCl 5 molar sebanyak 20 ml. Lalu dilakukan penyaringan dan juga dilakukan pencucian dengan air. Setelah itu, dilakukan rekristalisasi dengan air atau etanol atau juga campuran air etanol. Lalu dilakukan pengukuran titik leleh serta melakukan spektrum ultraviolet atau inframerahnya. Dan yang terakhir atau prosedur kerja yang keempat, pada prosedur kerja pemeriksaan kromatografi lapis tipis, pertama kita menyiapkan kristal hasil isolasi dan kristal hasil hidrolisis yang masing-masingnya akan dilarutkan dalam petroleum ether atau N-heksan. Setelah itu dilakukan penotolan pada plat KLT menggunakan pipa kapiler. Pembanding yang digunakan adalah etil p-metoksisinamat dan asam p-metoksisinamat standar. Lalu masukkan plat KLT di dalam chamber yang telah dijenuhkan dengan eluen kloroform. Kemudian dilakukan pengamatan dengan lampu UV atau dimasukkan ke dalam chamber iodium, lalu hitung RF-nya dan bandingkan dengan standar. Kristal hasil isolasi dan kristal hasil hidrolisis masing-masingnya dilarutkan dalam metanol, lalu dibuat spektrum ultravioletnya pada daerah panjang gelombang 200 sampai 350 nanometer. Kristal hasil isolasi dan hasil hidrolisis dibuat pelet dengan kalium bromida kering, lalu dibuat spektrum inframerahnya. Demikianlah presentasi kelompok 2 pada modul praktikum percobaan 7 tentang prosedur kerja. Saya sebagai pemateri ketiga atau pemateri prosedur kerja mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.